Tetapi di sisi lain sebenarnya ketidakpuasan dan kemarahan yang terjadi selama bertahun-tahun mengalami bullying itu tetap bertahan, tetap ada di dalam hati. Akhirnya apa yang terjadi? Saya masih memendam kekecewaan yang akhirnya menjadi self-harm dan juga menjadi sebuah belief system yang salah. Nama saya Tantia, saya seorang bullying survivor. Saya saat ini berusia 32 tahun. Saya adalah seorang single parent dari seorang anak cantik bernama Edrea Sabina. Saat ini saya menjabat sebagai COO dari Monash University Indonesia, PTLN pertama di Indonesia. Saya mengalami kejadian bullying selama masa sekolah saya. Saya mengalami kejadian perundungan atau bullying dalam jangka waktu yang cukup lama, dari sejak SD, SMP, SMA, hingga masuk ke dunia kuliah. Ketika SD, sebenarnya ketika saya mulai menunjukkan sebuah minat untuk belajar dan berprestasi di kelas. Lambat laun, saya ingat sepertinya dari kelas 4 SD, saya merasa teman-teman mulai menjauh. Dari teman mulai menjauh, kemudian akhirnya tidak ada teman ketika istirahat, tidak ada teman ketika makan siang, sampai akhirnya saya tidak ada teman sama sekali. Dari awalnya sifatnya hanya, kok Tantia nggak mau sharing sih kalau seandainya lagi ulangan, sampai dengan saya merasa dikucilkan. Dan saya mendengar desas-desus bahwa, oh Tantia ini pelit sekali, Tantia tidak mau membantu teman-temannya, Tantia nggak usah ditemenin sama sekali. Jadi dari sesuatu yang sifatnya sepertinya sangat harmless ya, jadi bahwa, oh kan cuman nggak ditemenin, apa sih kesakitan yang ditimbulkan dari sana, itu kan hal yang sangat sederhana seharusnya. Mungkin juga Tantianya terlalu ambis kalau zaman sekarang bicaranya. Tetapi apa yang menjadi kejadian di saat SD tersebut ternyata membekas jauh setelahnya. Dan saya melihat ada sebuah pola berulang kembali ketika SMP, SMA, bahkan ketika kuliah. Dan saat kuliah ada satu kejadian yang membekas di mana saya saat itu ada mengikuti sebuah kompetisi, kemudian di mana CV saya dipajang di majalah dinding. Keesokan harinya saya melihat bahwa CV saya tersebut sudah berada di tempat sampah. Dan saya merasa, oh ternyata apa yang saya alami di saat SD masih terus berlanjut hingga kuliah. Nah, yang saya alami ini merupakan sebuah traumatis jangka panjang. Karena itu membentuk sebuah paradigma di dalam pemikiran saya bahwa I'm always alone. Saya sepertinya kok selalu sendiri dan menimbulkan ketakutan, fear of being alone, yang akhirnya menjadi traumatis berkepanjangan dan lebih buruknya lagi membuat saya terlibat dalam toxic relationship setelah bertahun-tahun kemudian. Dan saya melihat bahwa di situ saya melihat pattern bahwa perundungan yang terjadi atau bullying yang terjadi di masa kecil bisa menimbulkan akibat jangka panjang. Saya saat itu melihat bahwa saya sepertinya dianggap berbeda karena saya memiliki ketertarikan untuk belajar, karena saya memang merasa sangat-sangat genuinely tertarik untuk belajar dan mengetahui lebih banyak dan memahami apa yang diajarkan oleh guru. Karena belajar tersebut menjadi sebuah perbedaan, artinya tingkat kerajinan yang mungkin dipandang berbeda, sehingga akhirnya seseorang yang berbeda tersebut dianggap ini jadi sasaran. Kemudian perbedaan itu menjadi disalahkan. Dan ini perlu waktu yang sangat lama untuk saya memahami bahwa perbedaan itu bukan salah saya, tetapi perundungan pun bisa disebabkan dan umumnya disebabkan karena adanya internal insecurities atau ketidakpercayaan diri dari mereka yang membuli.
Saya merasa saat itu bahwa bagaimana saya bisa bangkit atau saya menghadapi kejadian yang dialami di sekolah, karena saat itu saya merasa benar-benar sangat sedih dan merasa tertekan setiap ke sekolah. Setiap berada di rumah saya lega, tapi ketika harus berangkat ke sekolah lagi, terutama ketika menghadapi jam istirahat, itu saya merasa, aduh, kok rasanya sendiri ya. Nah, cara saya bangkit saat itu, saya pun tidak menyebutkan atau menyimpulkan bahwa saat itu saya bangkit atau tidak bangkit. Tapi satu-satunya pelepasan diri saya adalah dengan belajar. Dengan, meraih nilai bagus atau berprestasi. Karena bagi saya tidak ada lagi jalan yang lain. Yang saya temukan sebagai sebuah pelarian, escape adalah belajar itu sendiri. Jadi saya belajar lebih rajin lagi, kemudian saya berusaha untuk menunjukkan diri saya bahwa I'm not like what other bulliers say. Saya nggak seperti yang mereka katakan bahwa Tantia itu bukan orang yang baik, bahwa Tantia itu tidak bisa berteman, bahwa Tantia itu pelit. Saya ingin membuktikan dengan cara yang berbeda bahwa whatever they say, I'm going to achieve, and that's who I am. Saya merasa saat itu memang dukungan terkuat yang saya miliki adalah dari kedua orang tua saya, terutama dari ibu saya. Ibu saya berusaha untuk menguatkan diri saya terus-menerus dan memberikan rasa nyaman di rumah, sehingga setidaknya saya tidak merasa sendiri. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ketika berhadapan dengan mereka yang saya anggap kok semakin lama semakin menjauh dan juga menyebarkan desas-desus yang tidak enak di kelas. Yang saya lakukan dan saya coba lakukan adalah mendekati dan memberikan solusi. Apabila mereka tidak bisa menghadapi suatu masalah atau pelajaran atau soal, saya tawarkan, yuk kita belajar bareng aja, yuk aku ajarin aja. Kalau ulangan saya mohon maaf ini nggak bisa share, tapi kalau di luar kelas saya mau loh untuk ngajarin. Saya rasa dan saya anggap bahwa I need to do something to help other people. Meskipun ini mungkin akhirnya ada sebuah ekspresi yang kurang baik, karena saya merasa if I need to be validated, or if I want to be validated, if I want to be accepted by other people, I need to do something to the other people. Ini nantinya akan berhubungan lagi dengan traumatis jangka panjang terkait dengan self validation. Tapi saat itu cara utama saya untuk menghadapinya adalah if they don't want to be my friend, can I offer them some help? Yang saya lakukan saat itu adalah tidak membalas. Karena bagi orang tua saya yang mereka ajarkan adalah bukan mata dibalas mata. Tetapi ketika terjadi sesuatu, maka buktikanlah bahwa apa yang mereka katakan tidak benar. Karena itu saya saat itu sangat termotivasi untuk belajar, kemudian untuk lulus dan pindah sekolah sebenarnya. Maksudnya lulus dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA. Karena saya ingin membuktikan bahwa whatever they say, apapun yang mereka katakan, one day I will say in front of them bahwa apa yang mereka lakukan ke saya is actually membuat saya semangat. Apa yang mereka katakan itu adalah penyemangat bagi saya. Apapun yang mereka lakukan, itu yang menjadikan saya berada di tempat saya saat ini. Nah, di satu sisi ini bisa dianggap sebagai sebuah motivasi. Tapi saya jujur mengakui bahwa selama bertahun-tahun, motivasi saya adalah revenge. Meskipun saya tidak melakukan secara verbal di depan muka mereka, tapi saya ingin berprestasi dan saya ingin membuktikan di depan mereka satu saat nanti bahwa saya sudah berada pada titik ini. Revenge atau balas dendam bisa berbentuk apa saja. Tetapi revenge itu sendiri bukan sebuah semangat yang sebenarnya positif. Bagi saya, hal tersebut membutuhkan penerimaan bertahun-tahun bahwa saya merubah pandangan tersebut dari revenge menjadi acceptance, menjadi penerimaan, dan menjadi forgiving, memaafkan. Bagi saya itu adalah sebuah powerful shift yang memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan saat itu juga, tapi bagi saya itu mengobati luka dan mengobati trauma. Saya ingin mengajak memandang dari satu sisi yang berbeda juga. Jadi di satu sisi memang
Bullying tersebut menimbulkan semangat bagi saya untuk membuktikan diri, dan akhirnya saya menjadi lebih semangat lagi untuk berprestasi. Tetapi di sisi lain, sebenarnya ketidakpuasan dan kemarahan yang terjadi selama bertahun-tahun mengalami bullying itu tetap bertahan, tetap ada di dalam hati. Akhirnya apa yang terjadi? Di satu sisi memang terlihat seperti achievement dan sebagainya, tapi di sisi lain, I still have the rage. Saya masih memendam kemarahan, saya masih memendam kekecewaan yang akhirnya menjadi self-harm dan juga menjadi sebuah belief system yang salah. Belief system yang saya miliki selama bertahun-tahun adalah I'm not good enough. I'm not a good person. I will never have a friend. Bertahun-tahun saya memiliki pandangan tersebut yang akhirnya mengganggu hubungan interpersonal saya dengan orang lain karena kemarahan itu masih tetap ada. Hal tersebut membutuhkan sebuah proses bertahun-tahun untuk saya melepaskan diri, menerima dan memaafkan, dan akhirnya memperbaiki hubungan saya dengan diri saya sendiri. Karena ternyata bullying yang sifatnya tadi baik lagi sesuatu yang terlihat seperti harmless, traumanya berakibat jangka panjang dan ekspresinya masih tetap bertahan bahkan sampai bertahun-tahun. Karena itu kenapa sangat berbahayanya sebuah kejadian bullying, karena memang itu bukan sesuatu yang bisa diobati dalam jangka pendek, bisa menimbulkan trauma jangka panjang. Bullying dapat terjadi dalam berbagai macam ekspresi atau tindakan. Bullying yang bersifat verbal yang sangat mudah terjadi di kelas, bersifat misalnya ejekan yang awalnya sepertinya sesuatu yang bercanda itu menjadi sesuatu yang sangat serius, berulang-ulang dan menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi saya bullying itu sendiri artinya suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus dan akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang menjadi korban bullying. Bullying secara verbal, kemudian bullying secara fisik, dan yang paling sering terjadi saat ini bahkan adalah bullying secara digital. Mereka yang dengan mudahnya memberikan sebuah respon atau sebuah ejekan karena merasa kayaknya tidak ada impact, tapi sebenarnya apapun yang kita lakukan yang bersifat menjelekkan dan membuat ketidaknyamanan adalah sebuah tindakan bullying itu sendiri. Dan kita harus waspada karena bullying itu bisa jadi adalah yang awalnya sifatnya harmless seperti yang saya alami, sehingga tetapi ketika ditanggapi oleh mereka yang menjadi victim itu adalah sebuah hal yang besar, dan jika terus-menerus terjadi maka bisa menimbulkan suatu sifat depresif yang itu sangat berbahaya bagi kesehatan mental. Nah, apa yang perlu dilakukan ketika kita menjadi seorang misalnya pengamat atau seseorang yang bisa menimbulkan perubahan? Yang paling utama adalah menyadari apakah ada tanda-tanda perubahan dari sikap siswa, sikap anak tersebut yang merupakan sebuah impact akibat dari mereka menghadapi kejadian bullying. Misalnya, seseorang anak yang ceria, yang senang bermain, yang ekspresif, tiba-tiba menjadi murung, tiba-tiba tidak mau cerita, tiba-tiba kok kayaknya terus-menerus ada di kamar dan tidak ada ekspresifnya sama sekali. Perubahan-perubahan sekecil apapun itu harus ditindaklanjuti karena umumnya berasal dari situ. Sesuatu yang sifatnya sehari dua hari akhirnya terus berkepanjangan. Yang perlu diwaspadai adalah bullying itu sendiri akan bisa menimbulkan trauma dan juga menimbulkan sebuah vicious circle di mana ketika terjadi bullying akan menghancurkan internal confidence mereka, sehingga akhirnya mereka meyakini apa yang dikatakan oleh bullier mereka menjadi sebuah truth, menjadi sebuah kebenaran. Ketika ada orang lain yang mengatakan, oh kamu bukan orang baik, kamu bukan teman yang baik, yang awalnya sifatnya, kayaknya enggak, tapi sebab terus-menerus menjadi abusive behavior. Dan bagi victim atau korban bullying pun akhirnya memahami atau menyadari dan meyakini, oh memang saya bukan orang yang baik, saya bukan teman yang baik. Dan itu adalah sebuah traumatis jangka panjang yang akibatnya sangat-sangat dalam.
Sebagai orang tua, saat ini saya sudah menjadi orang tua, saya sangat berhati-hati bahwa dalam hal ini adalah karena saya pernah berada dalam titik tersebut, saya pernah menjadi korban. Saya sangat berhati-hati untuk melihat bagaimana ekspresi anak saya. Dalam arti apakah dia bisa menyesuaikan dengan kondisi di sekolah, apakah ada tanda-tanda yang mungkin berubah dari sikapnya yang bisa menjadi indikasi atau red flag. Tapi di sisi lain yang bagi saya sangat penting adalah menanamkan internal confidence, kepercayaan dalam diri. Karena pada akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, misalnya sifat orang lain, sifat teman, sifat rekan sekolah, rekan kerja. We cannot always control. Tapi yang bisa kita pastikan adalah apakah anak kita memiliki kepercayaan dalam diri sehingga apapun kejadian yang terjadi, it will never alter their belief on themselves. Tidak akan merubah keyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri. Internal self-confidence muncul dari bagaimana seseorang meyakini bahwa keunikan, perbedaan apapun yang dimiliki olehnya adalah sebuah hal yang sangat berharga. Bagi saya penting sekali menanamkan identitas tentang diri sendiri kepada anak saya, bahwa dia bisa memiliki rambut yang berbeda. Kebetulan rambutnya sama seperti saya, rambut pendek. Dan mungkin sering dikatakan, loh kok rambut perempuan kok pendek, kok nggak pakai anting, kok dan sebagainya. Karena dia nggak berbeda. Tapi ingin tanamkan kepada dia, this is you, this is who you are, this is what makes you pretty, this is what makes you unique. Semakin dia menyadari bahwa apapun yang dia miliki saat ini, apapun ciri yang dia miliki saat ini, ada sesuatu yang harus dirayakan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Maka dengan itu dia belajar untuk memahami bahwa I am different, you are different, but everyone is special. Menurut saya identitas diri itu yang perlu ditanamkan sejak dini. Tentunya nanti akan terus berkembang, ekspresinya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi saat ini kebetulan anak saya masih berusia 6 tahun, menurut saya itu dimulai dari hal tersebut. Rayakan keunikan, rayakan perbedaan, dengan demikian mereka memiliki keyakinan yang lebih dalam. Kakak namanya siapa? Namanya Sabina Matapanes. Oke, pengennya gimana kakak rambutnya? Rambutnya pendek. Kenapa pengen rambut pendek? Biar nggak panas. Biar nggak panas. Nggak apa-apa rambut pendek ya kak. Saya rambut pendek. Biar nggak panas. Biar nggak panas dan cocok sama kakak. Bikin ibu. Kakak makin cantik. Sama kayak ibu nggak? Sama kayak ibu ya. Cium dulu dong ibunya. Cium, cium. Lagi. Cium, cium. Cium, cium. Saya ada kekhawatiran tersebut bahwa anak saya bisa menjadi target bullying. Nah, kenapa kekhawatiran itu ada? Karena kebetulan anak saya masuk ke SD sebagai siswa dengan usia salah satu dengan usia termuda. Jadi ketika mulai masuk SD di bulan pertama usianya bahkan belum 6 tahun. Nah, menilik kembali kejadian di masa saya SD, saya melihat bahwa adanya perbedaan dalam bentuk apapun itu bisa dengan mudah menjadi sasaran, bisa ditweak menjadi sasaran bullying. Jadi ada kekhawatiran tersebut, apalagi melihat teman-temannya usianya sudah lebih mature dan sudah lebih dewasa karena memang umumnya berusia 7 tahun. Di situ saya melihat pentingnya pembekalan diri kepada anak saya agar dia merasa confident dengan dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, kembali lagi kepada identitas dirinya, she is special. And because of that, dia harus bangga dan harus yakin dengan dirinya sendiri. Bagi orang tua, penting untuk memahami apabila terjadinya perbedaan dalam sikap anak. Karena perbedaan sedikit pun itu adalah sebuah tanda ada sesuatu yang terjadi yang perlu kita tindak lanjuti. Bagi seorang guru, besar harapan saya juga untuk melihat apakah ada perbedaan dari sifat yang ditunjukkan oleh anak didik mereka. Nah,
Saya juga ingin memberikan saran bahwa empati itu tidak hanya ditunjukkan bagi victim, tapi juga empati ditunjukkan bagi pelaku atau bullier. Yang saya lihat bahwa seseorang menjadi bullier itu ada sebuah perjalanan, ada sebuah kisah, ada sebuah penyebab. Dan penyebab itu yang perlu dituntaskan. Karena kita sering hanya memberikan perhatian bagi mereka yang dibullying, padahal mereka yang bullier juga mengalami sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan perlu dipahami. Lebih lanjut bagi sekolah dan juga bagi guru, besar harapan saya juga untuk merubah sebuah tatanan yang sering terjadi yang bisa sangat potensial menimbulkan bullying, yaitu masa orientasi siswa atau ospek yang sangat melibatkan kekerasan dari senior kepada junior. Hal ini bisa sesungguhnya dicegah. Saya menyadari bahwa bullying ini adalah sebuah permasalahan sosial yang memang ada banyak keterkaitan dan keterikatan dari berbagai aspek. Tidak ada single solution yang bisa menyelesaikan semuanya. Tapi ada beberapa hal kecil yang kita bisa lakukan sebagai upaya untuk menciptakan perbedaan. Yang pertama, bagi saya penting untuk merayakan perbedaan. Merayakan perbedaan itu bisa dalam hal sifatnya global atau sesuatu yang sifatnya sebenarnya terlihat, balik lagi, sesuatu yang terlihat sepertinya kecil dan harmless, itu sebenarnya bisa menimbulkan contoh-contoh dari perundungan itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita misalnya masuk ke dalam pelajaran kelas, bagaimana membedakan wanita dan pria? Ciri utamanya adalah wanita rambut panjang, pria rambut pendek. Apakah itu adalah ketentuan massal bahwa wanita harus rambut panjang dan pria harus rambut pendek? Ada banyak contoh keberagaman. Hal ini hal yang sederhana, tetapi bisa menjadi sebuah yang bisa di-pick up. Kalau ada anak yang rambutnya pendek, maka dengan mudah akan dikatakan, loh, rambutnya pendek, berarti bukan cewek ya. Hal yang sifatnya sederhana, yang sifatnya awalnya ingin mengedukasi perbedaan kelamin atau pendidikan seks sejak dini, ternyata bisa menimbulkan benih bagi perundungan itu sendiri. Contoh lain, kita tahu di dalam tataran keluarga, ada keluarga yang utuh, kedua orang tuanya ada, kemudian ada adik kakak. Tetapi ada banyak jenis keluarga lainnya. Ada keluarga single parent, single mom, single dad. Ada mungkin mereka anak tunggal, dan banyak jenis tatanan keluarga. Nah, ketika mengotakkan bahwa keluarga harus ada ayah dan ibu, kemudian ada anak yang tidak memiliki salah satu, itu bisa juga menjadi sebuah sasaran bullying. Nah, karena itu kita perlu mengedukasi bahwa banyaknya keberagaman di luar sana, dan karena itu kita harus merayakan perbedaan. Balik lagi, kita adalah sebuah negara yang sangat beragam, tetapi apabila sejak dini kita sudah diajarkan untuk mengkotak-kotakan, itu sudah bisa menjadi benih dari perundungan, karena semua orang yang dianggap berbeda maka menjadi sesuatu yang salah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagi saya sering terjadinya bullying itu sangat mudah sekali terjadi dari senior ke junior, tingkat 2 ke tingkat pertama, tingkat 3 ke tingkat 2, karena ada sebuah seperti rage, dendam yang ingin terus dilampiaskan. Nah, hal ini bisa dirubah misalnya ketika masuk ke dunia perkuliahan atau masuk ke dunia SMA. Umumnya misalnya junior ini harus menggunakan pakaian yang sama, harus dikepang, harus menggunakan tulisan dengan name board yang dengan tujuan dimana awalnya adalah mengajarkan suatu rasa persatuan. Tapi apakah benar kita mengajarkan persatuan, ataukah sesungguhnya kita mengajarkan bahwa junior bisa dipermalukan? Ini sebuah perdebatan yang bisa kita lihat. Kalau kita lihat misalnya universitas di luar negeri, ospek itu tidak ada, tetapi yang ada justru adalah perayaan. Perayaan ketika mereka masuk ke dalam dunia yang baru, kita welcome mereka. Kita ucapkan selamat datang, kita rayakan bahwa mereka saat ini sudah berhasil tembus ke universitas. Ini adalah sebuah dunia yang baru, so we welcome and we embrace them. Sebuah perbedaan dan perubahan-perubahan yang terlihatnya
mungkin bisa terlihat sederhana atau mungkin justru terlihat kayaknya nggak usah dirubah. It actually can stop bullying up to the root. Many things yang bisa kita lakukan, tapi yang paling utama adalah apakah kita mampu atau setidaknya bersedia untuk melakukan sesuatu yang berbeda sehingga bisa menghentikan perundungan. Kepada mereka yang membuli saya, pesan saya adalah I accept and I forgive. Dan juga thank you. Apapun yang kalian perbuat, it helps me to reach where I am today. It needs time for me to forgive, but right now I forgive. Dan pesan saya bagi para bullier di luar sana, sadarilah bahwa tindakan kita itu sesuatu yang kita mungkin anggap sesuatu yang simple, sesuatu yang tidak artinya, sesuatu yang kayaknya bercanda aja, itu bisa menimbulkan akibat jangka panjang. Dan kalian tidak perlu untuk melakukan tindakan bullying hanya untuk memvalidasi kepercayaan diri kalian, because you are also awesome. Tanpa kalian harus melakukan bully, tanpa kalian harus merundung orang lain, tanpa kalian harus mengajak orang lain, you are already awesome. Jadi janganlah jadikan ketidakpercayaan diri kalian sebagai sebuah alasan untuk menyakiti orang lain. Pesan bagi kalian yang berada dalam kondisi tidak menyenangkan atau merasa berada dalam kondisi sebagai bullying victim, please believe in yourself. Yakinkanlah bagi kalian sendiri, you are amazing. Apapun yang terjadi saat ini, kalian akan melihat kembali dan kalian akan menyadari bahwa kondisi saat ini akan membawa kalian menuju tempat yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, sebuah kepercayaan diri yang lebih baik. Saat ini penting bagi kalian untuk meyakini bahwa kalian adalah sangat amazing. You are also awesome people. You are amazing people. Apapun yang dikatakan oleh mereka di luar sana, it is not about you. It is actually about them. Apapun yang dilakukan oleh perundung atau bullier kepada victim umumnya adalah karena ketidakpercayaan mereka, bukan karena kesalahan mereka menjadi korban bullying. All in all, it's important, penting bagi kita semua menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah hal yang berharga. Karena itu, mari kita rayakan bersama. Apabila kalian mengalami tindakan bullying atau kalian menjadi victim dari bullying dan mungkin kalian merasa tidak bisa menceritakan hal tersebut kepada orang tua kalian ataupun kepada guru kelas kalian, maka saya sangat menyarankan agar pertama bisa mencari bantuan dukungan dari bimbingan konselor atau BK atau BP yang ada di sekolah. Karena umumnya mereka yang duduk menjadi BP atau BK memang memiliki sensitivitas lebih tinggi dan mampu memberikan solusi menghadapi kejadian seperti ini. Nah, yang kedua, selain kepada BP dan BK, kalian pun bisa melihat apakah ada orang lain di luar keluarga inti yang bisa kalian percaya. Misalnya mungkin kakek nenek, mungkin tante, mungkin saudara sepupu yang bisa memberikan kalian kenyamanan dan kalian merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah mencari komunitas yang positif. Saya memahami dan saya merasakan sendiri ketika berada dalam kondisi tersebut, kita merasa sendiri. Padahal sebenarnya kita bisa banyak sekali pilihan untuk mencari komunitas yang bersifat positif, yang mampu memberikan kalian rasa yang lebih nyaman dan mampu mengalihkan energi atau mungkin kemarahan, kekecewaan, kesedihan tersebut menjadi energi positif yang bahkan lebih baik lagi bisa menimbulkan perubahan bagi lingkungan kalian. Nah, di mana mencari komunitas tersebut? Banyak sekali alternatifnya. Kalian bisa mencari secara online, mulai dari sesuatu yang lingkupnya kecil, misalnya kelompok remaja di sekitar rumah, kelompok mengaji, kelompok beribadah,
atau sesuatu yang sifatnya lebih besar lagi, misalnya kelompok untuk berbagi atau kerja bakti atau kerja sosial, dan lebih banyak lagi pilihan yang ada di luar sana. Carilah komunitas positif tersebut karena mereka akan dengan senang hati membantu kalian dan pada akhirnya akan memberikan kepercayaan diri bagi kalian yang lebih dalam lagi.